Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Reformatio Zaki Widianto dari Program Studi Akuntansi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang membuat desain organisasi yang efektif dari mata kuliah Manajemen Strategik oleh dosen pengampu Bapak Dr. Suyanto, SEMAKAKCA. Pertama, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi mengacu pada pola interaksi formal yang menghubungkan tugas, teknologi, dan orang-orang pada perusahaan. Struktur menyediakan sarana penyeimbang dua kekuatan yang saling bertentangan. Berikutnya, terdapat 5 bentuk tradisional dari struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur sederhana. Bentuk organisasi di mana pemilik, manajer, membuat sebagian besar keputusan dan mengendalikan kegiatan, dan staf berfungsi sebagai perpanjangan dan eksekutif puncak. Yang kedua, struktur fungsional. Bentuk organisasi di mana fungsi utama perusahaan seperti produksi, pemasaran, research and development, dan akuntansi dikelompokkan secara internal. Yang ketiga ada struktur divisional. Bentuk organisasi di mana produk, proyek, atau pasar produk dikelompokkan secara internal. Yang berikutnya adalah struktur SBU. Bentuk organisasi di mana produk, proyek, atau divisi pasar produk dikelompokkan menjadi unit yang homogen. Dan yang terakhir ada struktur matriks, yaitu suatu bentuk organisasi di mana ada beberapa garis otoritas dan beberapa individu melapor kepada setidaknya 2 manajer. Kekurangan dari setiap bentuk tradisional dari struktur organisasi. Yang pertama, struktur sederhana. Kelebihannya adalah sangat informal, pengambilan keputusan terpusat, dan spesialisasi kecil. Sedangkan kekurangannya adalah karyawan mungkin tidak memahami tanggung jawab mereka, dapat memanfaatkan kurangnya regulasi. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan struktur fungsional. Kelebihannya yang pertama, peningkatan koordinasi dan kontrol. Kedua, pengambilan keputusan terpusat. Ketiga, perspektif tingkat organisasi yang ditingkatkan. Keempat, penggunaan talenta manajerial dan teknis yang lebih efisien. Yang kelima, memfasilitasi jalur karir dan pengembangan di bidang khusus. Sedangkan kekurangannya adalah komunikasi dan koordinasi terhambat karena perbedaan nilai dan orientasi. Dapat mengarah pada pemikiran jangka pendek dan sulit untuk menetapkan standar kinerja yang seragam. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari struktur divisional. Kelebihannya yang pertama, struktur termasuk unit bisnis strategis. Yang kedua, pemisahan kontrol strategis dan operasi. Yang ketiga, respon cepat terhadap perubahan penting dalam lingkungan eksternal. Yang keempat, masalah minimal sumber daya berbagai di seluruh departemen fungsional. Yang kelima, pengembangan bakat manajemen umum ditingkatkan. Kekurangannya bisa jadi sangat mahal, bisa jadi persaingan disfungsional antar divisi, perbedaan dalam gambar dan kualitas dapat terjadi lintas divisi. Kelebihan dan kekurangan dari struktur SBU. Kelebihannya, tugas perencanaan dan pengendalian oleh kantor lebih mudah dikelola. Bisnis individu dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan penting, sedangkan kekurangannya mungkin menjadi sulit untuk mencapai sinergi, dan tingkat manajemen tambahan meningkatkan biaya overhead.
matriks. Kelebihannya, memfasilitasi penggunaan khusus personel, peralatan, dan fasilitas, dan menyediakan profesional dengan tanggung jawab dan pengalaman yang lebih luas. Kekurangannya dapat menyebabkan ketidakpastian dan menyebabkan perebutan kekuasaan yang intens. Hubungan kerja menjadi lebih rumit dan keputusan mungkin lebih lama. Tiga kontingensi utama yang mempengaruhi struktur yang diadopsi oleh perusahaan dengan operasi internasional. Yang pertama, jenis strategi yang mendorong operasi asing perusahaan. Yang kedua, keragaman produk. Dan yang terakhir, sejauh mana perusahaan bergantung pada penjualan asing. Struktur yang digunakan untuk mengelola operasi internasional. Yang pertama, divisi internasional. Yang kedua, pembagian wilayah geografis. Yang ketiga, fungsional di seluruh dunia. Yang keempat, divisi produk di seluruh dunia. Dan yang terakhir, matriks seluruh. Apa itu startup global? Startup global merupakan sebuah organisasi bisnis yang sejak awal berupaya dan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan dari penggunaan sumber daya dan penjualan output di berbagai negara. Berikutnya ada jenis-jenis batas. Yang pertama, batas vertikal antar level dalam hierarki organisasi. Yang kedua, batas horizontal antar area fungsional. Yang ketiga, batas eksternal antar perusahaan dan pelanggan, pemasok dan regulatornya. Yang terakhir, batas geografis. Desain organisasi tanpa batas. Organisasi di mana batas, termasuk batas vertikal, horizontal, eksternal, dan geografis dapat ditembus. Terdapat 3 desain organisasi tanpa batas. Yang pertama, organisasi bebas penghalang, yaitu desain organisasi di mana perusahaan menjembatani perbedaan nyata dalam budaya, fungsi, dan tujuan untuk menemukan titik temu yang memfasilitasi pertukaran informasi dan bentuk perilaku kooperatif lainnya. Yang kedua, organisasi modular, yaitu sebuah organisasi di mana fungsi-fungsi non-vital di-outsourcingkan yang menggunakan pengetahuan dan keahlian dari pemasok luar sambil mempertahankan kendali strategis. Yang ketiga, organisasi virtual, yaitu jaringan perusahaan independen yang terus berkembang, yang terhubung bersama untuk berbagi keterampilan, biaya, dan akses ke pasar satu sama lain. Contohnya, buku teks dan materi tambahan ini diselesaikan oleh tim virtual. Para penulisnya berada di Texas dan New York. Para editor bekerja di Illinois. Kompositor berada di India. Penulis PowerPoint bekerja di Carolina Selatan. Berikutnya, faktor-faktor yang memfasilitasi koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan utama yang efektif. Yang pertama, budaya umum dan nilai-nilai bersama. Yang kedua, struktur organisasi horizontal. Yang ketiga, sistem dan proses horizontal. Yang keempat, teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir, praktik sumber daya manusia. Yang terakhir, apa itu desain organisasi ambidextrous? Merupakan desain organisasi yang berupaya untuk secara simultan mengejar inovasi-inovasi sederhana dan bertahap serta inovasi-inovasi terobosan yang lebih dramatis.
Sekian materi tentang membuat desain organisasi yang efektif. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon kritik dan saran di kolom komentar. Jika teman-teman menyukai video ini, bisa klik tombol like. Terima kasih.